listrik pada suatu segmen kawat dengan panjang 2L membawa arus muatan bersama Pi. Jika Z lebih besar sama dengan L, maka E atau besaran muatannya bisa dihitung dengan rumus 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan 2 lambda L per Z per akar Z kuadrat, atau bisa digabungkan yaitu 1/4 pi epsilon 0 2 pi L per Z kuadrat. Selanjutnya, apabila medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Seperti yang terlihat, ini merupakan sebuah muatan cincin dan dan medan listriknya berada tepat di P. Nah, apabila medan listrik berada di P, maka akan dipengaruhi oleh gaya yaitu di E. Nah, untuk D-nya sendiri, P terdiri dari dx dan dz. Nah, dengan dx sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan dq per r kuadrat dikalikan dengan x per r. Nah, apabila dirumuskan secara matematis lagi, akan didapatkan EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Selanjutnya adalah medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati cakram lagi secara seragam dengan medannya berada di luar, yaitu di sini di P. Nah, apabila dirumuskan maka akan mendapatkan persamaan matematis EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 pi do dengan tutup kurung 1/pi per akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Selanjutnya adalah medan listrik di dekat bidang muatan yang tak terhingga atau muatannya sangat luas. Nah, bisa telah diperoleh apabila di dekat cakram, yaitu EX sama dengan 1/4 pi 2 pi banding epsilon 0 per 1 kurangi X per akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Maka apabila X 0 dan R tak terhingga, maka bisa dirumuskan EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 pi. Nah, atau bisa dibilang EX sama dengan ini per 2 epsilon 0. Selanjutnya adalah flux listrik dan hukum Gauss. Nah, di sini kerapatan atau garis medan listrik sebanding lurus dengan jumlah garis-garis persamaan atau luasan tegak lurus. Ini merupakan hukum Gauss itu sendiri. Atau bisa dibilang kekuatan medan listrik yang disimbolkan oleh E. Nah, besarannya yaitu sebagai berikut. Integral E dikalikan dengan ds dikenal sebagai flux medan listrik. Nah, flux medan listrik melalui suatu permukaan sebanding lurus dengan garis medan listrik menembus permukaan. Simbol flux listrik sendiri disimbolkan sebagai ini flux. Nah, flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi permukaan listrik Q disebut Q per epsilon 0. Nah, dari persamaan ini bisa didapatkan integral E dikalikan dengan dA sama dengan Q per epsilon 0 atau dikenal sebagai hukum Gauss untuk muatan titik. Nah, untuk hukum Gauss pada muatan titik, apabila dijabarkan lagi akan didapatkan persamaan seperti berikut dengan hasil akhir Pi per epsilon 0. Nah, secara umum persamaan hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma donat E dikali dA sama dengan 1 per I dikalikan dengan Q yang terlingkupi oleh Gauss. Nah, ya, sekian review dari materi 2. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke review materi yang ketiga. Baik, untuk materi ketiga adalah divergensi medan listrik dan core medan listrik. Yang pertama adalah divergensi medan listrik. Nah, tentang divergensi sendiri dengan menggunakan operator del.
dan vektor satuan V. Nah, untuk del sendiri sama dengan I JK do per dx ditambah J do per dy ditambah K do per dz, dan dapatkan del V, del dot V atau divergensi atau div V sama dengan I do per dx ditambah J do per dy ditambah K do per dz dikalikan dengan vektor V. Nah, apabila terus didapatkan sebuah fungsi yaitu div V sama dengan do Vx per dx ditambah do Vy per dy ditambah dvz dz. Nah, untuk catatan lagi yaitu divergensi menunjukkan kekuatan penyebaran suatu sumber medan elektromagnetik. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau bernilai nol, maka disebut divergenceless. Nah, untuk medan listrik sendiri akan ditunjukkan bahwa medan listrik tidak bisa divergenceless atau tidak bisa sama dengan nol. Selanjutnya divergensi medan listrik. Nah, menghitung nilai divergensi sebuah medan listrik secara langsung dibagi distribusi muatan. Nah, apabila diterapkan yaitu hukum Gauss dalam bentuk persamaan diferensial. Contohnya seperti ini. Perhatikan distribusi muatan berikut, yaitu nilai muatan P dengan distribusi pada bola. Maka akan didapatkan rumus persamaan seperti ini, dan maka akan menghasilkan persamaan akhir yaitu del dot P atau P per P kuadrat sama dengan 4 P dikurangi 3 P vektor. Kemudian apabila disamakan lagi seperti dapat didapatkan persamaan seperti ini, kemudian akan menghasilkan hasil akhir yaitu do kali E sama dengan 1 per E epsilon 0 rho R, atau bisa disebut persamaan hukum Gauss juga, di mana PR merupakan key-nya sendiri. Catatan tambahan lagi yaitu seperti ini. Integral terhingga min terhingga do x kurangi x turunan dikalikan dengan fx turunan dx turunan sama dengan fx. Selanjutnya adalah curve medan listrik. Nah, untuk curve sendiri adalah perkalian cross dari del dan del. Bisa dituliskan sebagai ini, atau del cross V sama dengan curve V atau rod V. Curve V sama dengan curve sendiri dikalikan cross product dari vektor V. Maka akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, untuk medan listrik akan ditunjukkan bahwa curve E sama dengan 0. Untuk curve medan listrik ditinjau dari kasus yang paling sederhana, yaitu dengan muatan E. Dengan ini merupakan muatan dan dihitung besaran E-nya, medan elektromagnetiknya, maka didapatkan persamaan 1/4 pi epsilon 0 pi per R kuadrat dikali R. Ya, sama seperti persamaan pada bab kedua. Selanjutnya dihitung nilai E dikalikan dengan dl atau sepanjang lintasan dari titik ini sampai ke titik selanjutnya. Kita hitung lintasan dari C, dan ini merupakan contoh soal di mana kita lintasan C yaitu dengan lika-liku seperti ini dari titik A ke titik B, A ke titik B. Maka kita tidak perlu menghitung luasannya, kita hanya menghitung besaran jaraknya saja. Nah, di sini akan didapatkan persamaan akhir yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 4 per R kuadrat dr. Nah, ini adalah persamaan lanjutannya. Selanjutnya adalah bila lintasannya tertutup atau RA sama dengan RB, maka dapatkan persamaan. Maka nilai dari
E dot dl sama dengan 0. Nah, menurut teorema Kerr berlaku bahwa nya sama dengan d core E dikalikan dengan dA. Berarti persamaan dari persamaan 1 dan 2 berlaku bahwa ini sigma ini dan ini sama dengan 0. Itu berarti core E sama dengan 0. Hal ini membuktikan seperti persamaan tadi. Oke. Baik, sekian review materi yang ketiga. Mari kita lanjutkan untuk review materi yang keempat. Baik, selanjutnya adalah materi keempat, yaitu konsep dasar potensial listrik. Nah, seperti yang ditebakkan tadi, yaitu dari persamaan Kerr, yaitu del core E sama dengan 0. Nah, itu berarti suatu medan skalar VR yang memenuhi adalah E sama dengan plus minus del V kali R. Nah, untuk medan skalar VR inilah yang kita sebut sebagai medan potensial listrik. Dengan VR merupakan medan atau bukan energi persatuan. Selanjutnya, seperti yang di persamaan yang tadi, sudah ditunjukkan bahwa integral B hingga A E kali dl sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q per R4 dikurangi Q per RB. Nah, karena integral B hingga A E kali dl tidak bergantung pada batasan integrasi, maka didefinisikan fungsi VP sebagai berikut. V kurung RA sama dengan integral R hingga A E dikalikan dengan L. Itu berarti 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q per RA. Nah, apabila ditetapkan R-nya sebesar tak terhingga, maka didapatkan bahwa V RA sama dengan negatif A hingga R E dikalikan dengan DL, atau bisa disebut VR sama dengan min R integral R hingga A E dikali dengan DL. Dengan VR hanya bergantung pada posisi titik R dan VR disebut potensial listrik. R adalah titik acuan standar yang ditetapkan. Nah, VR merupakan besaran relatif, diukur berdasarkan satu titik referensi. Titik referensi biasanya adalah 0. Nah, memilih titik referensi selain R tidak akan mengubah medan listriknya. Selanjutnya adalah menghitung beda potensial listrik antara dua titik A dan B, atau dapat dituliskan sebagai berikut: beda potensial B dikurangkan dengan potensial A, maka didapatkan operasi matematis sebagai berikut dengan hasil akhir VB dikurang beda potensial B dan potensial A sama dengan min integral B hingga A E dikalikan dengan DL. Nah, beda potensial ini sering juga disebut sebagai tegangan listrik atau voltase. Nah, menurut teorema gradien, yaitu VB, beda potensial B dan A sama dengan integral B hingga A del V dikalikan dengan DL, dan beda potensial B dan A sama dengan negatif B akar B integral B hingga A E dikalikan dengan DL, maka integral B hingga A del V dikali dengan DL sama dengan negatif integral B hingga A E dikalikan dengan DL. Maka bisa disimpulkan bahwa E sama dengan negatif del V. Nah, dari konsekuensi tersebut didapatkan sebuah persamaan Poisson, yaitu E sama dengan min del V. Del kurang del E sama dengan pi per epsilon 0, dan del dot E sama dengan del dot min del V sama dengan min del kuadrat V. Del kuadrat V sama dengan min pi per epsilon 0 disebut juga sebagai persamaan Poisson. Merupakan contohnya